Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7A dan kelas 7B MTS Ulumiyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lagi meskipun masih dengan metode daring atau video ya. Tetap jaga kesehatan kalian karena sekarang adalah musim penghujan, banyak penyakit ya, jadi tetap jaga kesehatan kalian. Makan yang teratur, istirahat yang teratur ya. Jangan banyak begadang bagi yang putra. Yang putri juga olahraganya ditingkatkan untuk menjaga imunitas tubuh kalian ya. Untuk itu sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemarin pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas permintaan ya, membahas permintaan. Kita ulas lagi. Masih ingat gak apa itu permintaan? Apa itu permintaan? Ingat gak? Permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan, jumlah barang atau jasa yang diinginkan. Siapa yang menginginkan? Konsumen. Siapa itu konsumen? Adalah masyarakat. Itu adalah permintaan. Yang akan kita bahas saat ini adalah penawaran ya, penawaran halaman 58. Apa itu penawaran ya? Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia atau ditawarkan pada beberapa tingkat harga. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen dengan harga. Itu penawaran ya. Semakin tinggi harga, maka penawaran akan semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin rendah harga, maka penawaran akan rendah. Maksudnya seperti ini. Dulu contohnya dulu aki itu penawarannya tinggi. Kenapa? Karena harganya tinggi, maka penawarannya tinggi. Aki. Nah sekarang aki harganya murah. Orang yang minta, permintaan pun juga kurang. Ya apa tidak? Itu adalah penawaran. Harga itu sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga. Harga barang itu sendiri. Semakin turun jumlah yang ditawarkan, ya, semakin harga itu turun jumlah penawarannya, maka ya penjualan juga akan turun. Tadi Pak Tin ngasih contoh aki. Ada lagi selain aki, yaitu adalah bunga. Saat ini contoh bunga-bunga seperti janda bolong itu harganya tinggi, maka permintaan juga tinggi. Nah, itu karena masyarakat itu konsumen berbondong-bondong ingin memilikinya karena tadi, harganya tinggi. Saat saya dapat dan bisa saya jual lagi di kemudian hari, pasti untung banyak. Nah, ada pemikiran seperti itu ya. Nah, jika harganya turun, maka permintaan ya, pembelian juga akan semakin turun. Dulu ada yang namanya bunga apa? Ya bunga dulu, sepatin lupa. Bunga gelombang cinta ya. Gelombang cinta. Dulu harganya tinggi. Banyak sekali permintaan. Ya. Banyak sekali permintaan. Nah, dan sekarang gelombang cinta harganya turun. Kurang permintaan, maka yang jual juga kurang. Nah, sekarang seperti janda bolong itu, karena permintaan banyak, yang jual pun juga banyak. Ya apa tidak? Nah, dulu gelombang cinta yang jual juga banyak, tapi semakin tahun semakin bertambah, ya gelombang cinta mudah dibudidaya, akhirnya yang menjual juga berkurang karena permintaan berkurang. Semakin mahal harga tersebut, maka orang yang menawarkan barang tersebut akan semakin banyak. Nah, kalau harga itu turun, harga barang itu turun, orang yang menawarkan barang itu juga akan turun. Nah, seperti orang berjual itu pasti menjual hal-hal yang pengen untung, tidak pengen rugi. Seperti itu.
Harga barang pengganti. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah ada harga barang pengganti. Misal mau membeli A karena harganya mahal, akhirnya membeli B dengan kualitas yang beda tetapi barangnya sama. Nah, itu barang pengganti. Harganya tentunya berbeda, kualitasnya berbeda tapi manfaatnya sama. Ya. Biaya produksi yang menentukan penawaran adalah biaya produksi. Ya. Semua biaya produksi di global, ya biaya produksi itu biaya membeli bahan pokok, tenaga kerja dan sebagainya di global. Ya, kalau saya jual sekian, untung enggak? Kalau saya jual sekian, untung apa tidak? Nah, itu adalah harga produksi, ya biaya produksi. Ada kemajuan teknologi dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya yang ditawarkan. Semakin adanya teknologi saat ini, produsen itu bisa menawarkan barang yang banyak, meskipun dia tidak punya usaha sendiri, meskipun dia tidak punya barangnya. Contoh si A, dia tidak bisa memproduksi baju, dia tidak bisa memproduksi baju, tapi dia bisa menjual baju. Ya, dia bisa menawarkan banyak baju. Ya. Bagaimana caranya? Dia komunikasi, dia bekerja sama dengan pihak konveksi. Ya, bekerja sama dengan pihak konveksi. Nah, terus akhirnya konveksi tersebut setuju dengan si A tadi. Ya, si A istilahnya membantu menjualkan. Ya, di marketing. Ya, membantu menjualkan. Entah menjualnya lewat all shop kan juga menggunakan teknologi berupa HP, internet dan sebagainya. Ya. Dan si A tadi tidak punya barang lagi. Misal ada orang konsumen yang butuh tidak baju, tapi butuh sepatu. Si A juga bisa menjual sepatu meskipun dia tidak bisa memproduksi sepatu, tapi bekerja sama dengan perusahaan sepatu atau produsen sepatu untuk menjualkan. Nah, barang tersebut ditawarkan di all shop, entah itu di Shopee, Lazada, dan all shop yang lain. Bisa itu. Saat ada orang yang pesan, dia tinggal konfirmasi sama si pembuat, akhirnya dikirim dan lain sebagainya itu tadi. Ada pajak yang menentukan penawaran adalah pajak. Semakin tinggi pajak, maka harga akan semakin tinggi. Karena beban biaya pajak tadi untuk membayar pajak tadi. Ya, setiap barang atau benda yang dijual, kalau itu ada labelnya BPOM atau apa, itu pasti ada pajaknya. Jika barang itu rokok lah, contoh rokok. Nah, rokok itu kenapa harganya mahal? Karena rokok itu ada pajaknya. Ya, pajak bea cukainya. Ya, tuh. Macam-macam penawaran, ada penawaran individu dan ada penawaran kolektif. Apa itu penawaran individu? Penawaran individu adalah penawaran yang ditawarkan oleh orang itu sendiri. Contohnya, Bumas atau si A menjual nasi di warungnya. Nah, di warung nasinya dibeli oleh si B. Nah, itu adalah penawaran individu antara si A dan si B. Itu adalah penawaran individu, tidak lebih dari satu orang yang jual atau yang jual banyak tetapi tempatnya berbeda atau jauh. Nah, yang kedua adalah penawaran kolektif. Penawaran kolektif adalah penawaran yang ada di pasar. Ya, penawaran kolektif adalah penawaran yang ada di pasar. Misal di pasar kan ada banyak barang. Ya, di pasar itu ada banyak barang. Si A menjual baju, si B menjual baju, si C menjual baju, si D menjual baju, banyak barang. Ya kan? Itu adalah penawaran kolektif. Ya. Penawaran yang ada di pasar dinamakan penawaran kolektif. Kalau penawaran individu, penawaran yang tidak ada di pasar. Tuh. Hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang tersedia atau ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Tadi Pak Dain bukan contoh pada tanaman janda bolong saat ini. Ya, harganya tinggi, maka banyak produsen yang menawarkan barang tersebut. Ya. Kalau harganya turun, misal harga janda bolong turun, maka konsumen produsen juga akan mulai menurun juga menawarkan barang tersebut. Nah, itu harga pasar.
Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang melalui kesepakatan. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Tentunya harus ada kesepakatan. Misal, si A menjual nasi 2.000 dan si B membeli nasi tersebut dengan harga 2.000. Membeli, berarti itu harganya 2.000 dan ada kesepakatan. Oh, si B nggak keberatan membeli nasi tersebut. Ya. Meskipun dia keberatan, tapi dia nggak bilang keberatan, tetap ada kesepakatan. Berarti meskipun keberatan, tapi si B kan tetap membeli. Itu berarti nggak keberatan. Karena dia mampu untuk membeli. Tuh. Pengertian harga pasar dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar adalah harga yang disepakati. Misal contoh, kamu jalan-jalan ke pasar melihat sepatu. Bu, ini harganya berapa sepatu? Harganya 50.000 mas. Atau mbak, kok mahal bu? 40.000 aja. Walah, tidak sampai mas untuk biaya pulakannya. Akhirnya si penjual wes 47.000 nggak sampai ambil. Waduh, 45 bu. Ya wes ono 45 we. Nah, akhirnya kesepakatan harganya 45 itu adalah harga pasar. Ya, harga yang disepakati. Pengertian harga keseimbangan. Pada dasarnya, proses terbentuknya harga terjadi ketika tercapainya tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dapat dikatakan bahwa harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga yang terjadi. Harga keseimbangan adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Maksudnya seperti ini. Jika kamu minta nasi misalnya, ada permintaan nasi bungkus 10. Nah, si penjual tadi juga menjual nasi bungkus berupa 10. Itu jelas jumlah barang keseimbangan antara yang diinginkan sama yang ditawarkan, antara permintaan dan penawaran itu seimbang. Ya, antara penawaran dan permintaan seimbang, tidak ada ketimpangan, dan harganya juga tidak naik dengan drastis atau tidak turun dengan drastis. Itu adalah harga keseimbangan. Ya, tuh dari Pak Dain ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila ada pengertian dari Pak Dain yang belum kalian pahami ya, pengertian yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan pada waktu ketemu Pak Dain ya. Cukup itu dari Pak Dain. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.